Saudara, pernahkah Anda merasa bahwa Anda merasa ada sesuatu yang kosong ketika ditinggal oleh istri Anda? Walau hanya beberapa saat saja. Ada sesuatu yang tidak lengkap bila hidup tanpa si dia. Nah, melalui program Sang Pemenang kali ini saya, Oti Priambodo, mengajak Anda bersama untuk mengikuti perbincangan dengan Bapak Pendeta Eslo Manik dalam sebuah topik, yaitu mengisi kekosongan. Apa kabar Pak Manik? Baik Pak Oti, sehat. Sehat ya, saya juga sehat ini Pak Manik. Iya. Baik Pak Manik, kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang mengisi kekosongan dalam kehidupan seorang pria. Jadi seorang pria pada umumnya memiliki kekosongan yang besar dalam kaitan dengan kebaikan, belas kasihan, kemudian kepedulian atau kepekaan, kelembutan, dan hubungan dengan istri maupun juga dengan anak-anak mereka. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Pendeta Manik? Iya, begini Pak Oti, ya, setelah penciptaan ya, Allah tahu bahwa Adam sebagai seorang pria itu tidak lengkap, gitu Pak ya. Nah, kita membaca dalam kisah penciptaan dalam Kejadian 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, itu firman Tuhan Pak ya. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang pria itu membutuhkan sesuatu, pasti ya. Ada sesuatu yang perlu diisi ya. Iya, yang diisi ya. Bukan seorang perempuan yang membutuhkan sesuatu, jadi bukan perempuan. Nah, tapi si Adam yang membutuhkannya. Si Adam adalah seorang pria dan memang benar. Jika seorang perempuan tetap melajang, ia masih dapat mempertahankan jati dirinya sebagai perempuan, sebagaimana yang Allah telah ciptakan. Berbeda dengan perempuan ya Pak ya. Jadi pria itu pada umumnya memiliki kekosongan di dalam dirinya dan perlu ada yang mengisinya. Orang yang mengisinya. Nah, itu sangat jelas sekali ya. Nah, dalam Kejadian 2 ya Pak Oti ya, Allah di sana mengatakan bahwa Adam itu membutuhkan seorang penolong. Ya. Seorang penolong ya. Kata penolong di situ dalam bahasa aslinya adalah istilah yang sangat ditinggikan. Dan dalam konteks pernikahan berarti seseorang yang mengisi kekosongan. Itu dalam konsep pernikahan. Ya, jadi ketika ada kekosongan itu diisi dan itu adalah seorang penolong, maka seorang pria akan jadi lengkap begitu ya. Iya. Pada saat pria yang sudah menikah tentunya ya, menangkap kebenaran dari Kejadian 2 ayat 18 itu ya, bahwa ia sebenarnya tidak lengkap. Nah, oleh sebab itu ada seorang istri yang telah dirancang khusus oleh Allah untuk mengisi kekosongan. Iya, dari apa? Kepribadian dirinya. Nah, karakternya dan apalagi dari pemikirannya, Pak. Maka ia telah mengambil langkah besar menuju sebuah kedewasaan. Nah, ini penting, Pak. Ketika seorang pria melihat keunikan dalam diri istrinya, itu bukan merupakan sebuah ancaman, Pak. Ya, bukan merupakan sebuah ancaman bagi dirinya terhadap kedudukannya sebagai pria. Atau tantangan terhadap kepemimpinannya. Maka pria tersebut telah bertumbuh untuk mengerti apa yang ada dalam Kejadian 2 ayat 18. Baik. Nah, sebagai pria, kita juga perlu, Pak Oti ya, melihat istri-istri kita sebagai sisi lain dari satu mata uang, Pak. Dengan perspektif dan karunia-karunianya yang jika disatukan bersama-sama dengan apa yang kita miliki, akan membawa potensi yang lebih besar untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan bersama, Pak. Ya, kata si penolong di sini ya adalah seorang yang memang disediakan untuk menjadi pelengkap bagi seorang pria. Kalau boleh saya katakan, memang dia adalah orang yang memang dirancang oleh Tuhan untuk mengisi kekosongan itu ya. Berarti kita harus menghargai,
mendengarkan saran yang memang disediakan oleh Tuhan untuk sang pria ini. Yang diperlukan oleh pria itu. Iya, betul. Ya. Jadi sering kaum pria mengabaikan apa yang disarankan oleh istrinya. Padahal sebenarnya dia dilengkapi. Ya, dan diperlukan oleh diberikan pria oleh Tuhan itu. untuk melengkapi kita. Iya. Ya, melihat bahwa cara yang dilakukan oleh istri selalu salah, sehingga menolak pertimbangan yang disampaikan oleh istri. Kan banyak gitu ya. Bahkan kadang-kadang suami marah ya. Iya, kamu kerja di dapur aja kan gitu toh. Nah, ini urusan laki-laki begitu ya. Iya. Dan yang lebih parah lagi Pak, adalah itu tindakan menganggap istri sebagai seorang penolong. Nah, sering pria menolak untuk mempertimbangkan saran dari orang yang telah secara khusus dirancang oleh Allah untuk mengisi kekosongannya dan menutupi kelemahan-kelemahannya. Ini sebuah kesalahan, Pak. Kalau begitu, Pak Pendeta Manik, kita di sini perlu untuk menghargai dan menghormati istri yang memang diberikan oleh Tuhan. Dengan menempatkan diri sang istri itu sebagai orang yang diciptakan oleh Tuhan untuk membantu menolong kita. Iya, saya sangat setuju itu. Istri memang mungkin tidak sempurna ya, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini Pak ya. Tetapi ketika kita mendengarkan, ya Pak Oti ya, mendengarkan dan mempertimbangkan bagian-bagian dari sudut pandangnya ya, yang memberikan keseimbangan bagi perspektif kita sendiri. Kita akan membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dan membuat lebih sedikit kesalahan. Itu dari dukungan istri yang menolong kekosongan kita itu. Nah, Pak Pendeta Manik, kalau kita coba kembali kepada apa yang disampaikan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18 tadi, kira-kira hal-hal apa saja yang kita dapat gali dalam bagian ini? Ya, dari dalamnya itu ya. Ya. Mari kita coba menggali ayat yang sangat luar biasa ini, yang mengandung arti penting dalam kitab suci Pak ya. Sekali lagi dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18. Ayat 18, Pak Oti bisa baca Pak Oti, Kejadian 2 ayat 18. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah, ini pertama Pak. Ya. Apakah ada satu perintah untuk ditaati? Ya, betul. Yang kedua, apakah ada satu dosa untuk dihindari? Yang ketiga, apakah ada satu aplikasi ya atau penerapan ya? Nah, akhirnya apakah ada sesuatu yang baru yang saya pelajari tentang Allah? Yang pertama, apakah ada satu perintah untuk ditaati? Nah, sepertinya sekilas tampak ya bahwa tidak terdapat perintah langsung untuk ditaati. Tetapi marilah kita mempertimbangkan rekomendasi dari Amsal 1 ayat 5 yang mengatakan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Karena itu marilah kita mendengar dan belajar dan berusaha mencari tahu tentang bimbingan yang Allah sediakan bagi kita. Kita para pria perlu menyadari dan menerima bahwa kita membutuhkan bantuan. Itu yang pertama. Yang sekarang yang kedua Pak Pendeta Manik. Apakah ada satu dosa untuk dihindari? Ya. Nah, dengan menjadi egois dan selalu bersikeras bahwa pendapat saya adalah yang benar, mengabaikan pendapat istri saya ya, saya menganggap bisa berdiri sendiri dan mengisolasi diri dari istri saya. Hal ini bertentangan dengan rencana Allah, Pak. Dan karena ini adalah dosa. Jadi ketika kita mengabaikan orang yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita, bahkan kita menganggap remeh mereka, ini adalah sebuah tindakan yang melanggar. Nah, dan itu dosa. Ya. Nah, sebaliknya kita harus rendah hati, Pak. Mengakui keterbatasan kita sebagai pria dan menunjukkan rasa hormat kita kepada istri yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjadi penolong kita, karena dialah orang yang mengisi kekosongan kita. Sekali lagi saya katakan seperti itu. Ya. Yang berikut Pak Manik, apakah ada satu penerapan yang mesti dilakukan? Ya.
Saya ingin menyarankan kepada orang yang belum menikah, mulailah berdoa agar Allah membuat Anda untuk siap memasuki sebuah pernikahan. Ya, harus ada doa ya. Ya, harus siap ya. Kemudian ketika Allah membawa ke dalam kehidupan Anda, perempuan yang telah Tuhan rancang untuk Anda akan memiliki sikap kerendahan hati dan kesediaan untuk membiarkan istri Anda mengisi kekosongan dalam diri Anda. Ini sebuah peringatan juga ya. Ya. Dan bagi kita yang sudah menikah, saya sangat menyarankan kita, saya sendiri juga Pak Oti. Saya juga ya. Bahwa kita harus mengevaluasi gaya kepemimpinan kita di rumah. Dan mendorong istri untuk merdeka, untuk bebas. Mengekspresikan keunikan mereka. Jangan dibatasi ya. Jangan ditahan ya. Itu telah dikaruniakan Allah kepada mereka Pak Oti. Berarti kita harus menghargai istri kita. Amin. Ya. Nah ini yang berikut, apakah ada sesuatu yang baru yang perlu kita pelajari tentang Allah di sini? Tentang Tuhan ya? Ya. Ya mungkin ini adalah pertama kalinya mendengar bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya dan merancang pernikahan sedemikian rupa sehingga dua pribadi yang bersama-sama akan membawa keseimbangan dan harmoni ke dalam satu unit yang baru yang disebut itu keluarga. Fakta adalah bahwa melalui kejatuhan manusia, dosa telah masuk ke dalam dunia dan mencuri ketidaksalahan kita, Pak. Mengganggu hubungan kita dengan Allah. Akibatnya ialah bahwa hubungan antara laki-laki dengan perempuan juga menjadi sesat. Kita menjadi egois dan merasa diri kita bebas. Tetapi itu tidak harus menjadi akhir dari cerita. Nah, Yesus Kristus memberikan hidupnya di salib, Pak, untuk membayar hukuman dosa kita. Ya. Melalui apa? Melalui iman di dalam percaya kepada Kristus ya. Dalam Dia kita dapat memiliki satu awal yang baru. Apa yang perlu kita lakukan adalah merendahkan diri dan dengan tulus meminta pengampunan dan transformasi dari Allah. Baik, Pak Manik. Yang terakhir ini sepertinya. Dari apa yang disampaikan tadi, apa yang menjadi pokok pikiran kita dalam kesempatan perbincangan ini, Pak Manik? Ya, setelah menjadi seorang Kristen, pernikahan merupakan peristiwa yang paling banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Banyak orang berubah, Pak, setelah menikah ya? Iya, jadi ada satu fase di mana sebuah pernikahan adalah membuat kehidupan masing-masing berubah. Jadi berubah karena di situ ada kesatuan dari dua yang berbeda yang unik ya. Nah, ketika seorang pria mengizinkan Kristus ya untuk memegang kendali, ia akan menyerahkan hidupnya untuk hidup bagi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dia juga akan dapat melihat keunikan-keunikan dalam istrinya atau pasangannya ya. Demikian sebaliknya ya. Nah, itu sebagai berkat, bukan sebagai ancaman bagi kedudukannya, bagi kepemimpinannya sebagai pria, atau tantangan bagi kepemimpinannya lah ya. Harmoni dan cinta yang bertumbuh subur di rumah tangga yang demikian merupakan perlindungan. Perlindungan yang kokoh dan aman bagi generasi-generasi yang akan datang. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Manik untuk perbincangan kali ini. Kiranya hal ini akan bermanfaat bagi setiap kaum pria yang mendengarkan program ini. Amin, Pak Oti. Saudara, tiba saatnya saya mohon pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261, Batu 65302, atau SMS ke 081 333 777 386, atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.